Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di perkuliahan ergonomi. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang biomekanika ya. Apa saja pekerjaan-pekerjaan yang menyebabkan keluhan otot skeletal ya atau MSDS ya. Kemudian ada 3 pekerjaan yang kita sudah bahas. eh, Awkward posture, awkward lifting ya. Kemudian hand intensive work ya. Dan kemudian teman-teman juga sudah bisa memberikan rekomendasi atau perbaikan ya terkait dengan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Nah, kita hari ini akan fokus ke uh, manual handling ya. Jadi salah satu pekerjaan yang memang berisiko tinggi uh, mengalami MSDS karena dia selain posturnya itu awkward ya, canggung atau tidak normal ya, dia juga ada pembebanan. Nah, ini yang menyebabkan risikonya menjadi lebih berat ya daripada pekerjaan yang lain ya. Maka uh, manual handling itu menjadi bahasan yang memang lebih kompleks lagi karena risikonya menjadi lebih besar. Nah, acuan kita adalah Permen 5 tahun 2016 ya, karena di Permen 5 itu sudah banyak dijelaskan ya terkait dengan NAB ya, nilai ambang batas pengangkatan secara manual gitu ya. Kemudian di Permen 5 juga disediakan pengembangannya, yaitu eh, standar pengangkatan secara manual dari NIOSH ya, nanti ada perhitungannya. Nah, nanti akan kita coba explore lagi bagaimana jika asumsi-asumsinya itu kita coba hilangkan satu persatu ya. Jadi kita nanti akan melakukan perhitungan yang lebih kompleks lagi. Jadi hari ini akan ada 2 sesi. Sesi yang pertama nanti kita akan belajar mengenai NAB pengangkatan secara manual, dilanjutkan dengan NIOSH ya. Kita akan menghitung recommended weight limit dan lifting index gitu ya. Nah, nanti di sesi kedua kita akan lanjutkan dengan revisi NIOSH lifting index. Jadi pengembangan dari NIOSH yang sudah dimodifikasi, yang lebih kompleks lagi ya, yang lebih mendekati ideal gitu ya. Nah, sebelumnya kita akan coba lihat video berikut ini ya. Jadi sedikit gambaran terkait dengan manual handling ya. Tentunya Anda sudah tahu apa itu manual handling, pengangkatan benda secara manual ya, tanpa alat bantu. Nah, risikonya bisa karena ini ya, karena tadi nah posisinya seperti ini ya, sudah bendanya itu berat gitu ya, kemudian dia harus menekuk seperti ini. Nah, maka dia akan beresiko kena WMSDS ya, terkait dengan posisi ini, posisi punggung ya, punggung terutama bagian bawah atau low back pain ya. Nah, ini sering kali terjadi dan dampaknya sangat parah sekali ya. Nah, maka nanti rekomendasinya tentunya bisa diberikan diberikan alat bantu ya atau perbaikan posturnya. Ya, jadi bisa jadi bendanya itu di tempat yang rendah gitu ya. Itu menyebabkan. Nah, ini contoh perbaikan ya dengan cara menambahkan alat bantu seperti ini. Ya, maka itu akan mengurangi posisi tadi, kan harusnya kan posisinya tadi membungkuk ya, ini karena alat bantu seperti ini, pertama dia mengurangi bebannya, kemudian kedua posisi membungkuknya itu menjadi berkurang itu. Kemudian untuk benda yang ada di bawah ya, yang menyebabkan pembungkukan tadi ya, maka diberikan meja kerja seperti ini sehingga bendanya itu tidak diletakkan di tempat yang rendah ya, tapi lebih tinggi sehingga kita tidak perlu membungkuk gitu ya untuk mengambil benda tersebut yang lebih tinggi. Itu kemudian biasanya juga ini ya, kemarin kan kita sudah bahas too far away, jadi menjangkau terlalu jauh ya, terlalu jauh, maka ini kita putar ya, bisa diputar seperti ini ya. Nah, sehingga dia tidak perlu menjangkau terlalu jauh. Ya, itu kira-kira sedikit ilustrasi ya terkait dengan manual handling ya. Nah, kita akan coba langsung bahas ya mengenai NAB
manual handling yang ada di Permen 5 tahun 2018 ya. Mudah-mudahan teman-teman sudah download ya. Nanti silakan dicek Permen 5 tahun 2018 ya. Cari bagian manual handling, di sana ada NAB, ada 3 part ya. Nanti silakan dicocokkan ya. Oke, cara pertama adalah dengan cara kita melihat NAB beban angkat yang dikeluarkan oleh Permen nomor 5 tahun 2018 ya. Ini mengacu ke ACGH Standar Industrial Hygiene tahun 2016. Nah, di sini ada beberapa parameter ya, ada beberapa variabel yang menentukan. Yang pertama adalah durasi kerjanya. Jadi berapa lama dia melakukan pengangkatan dalam satu hari ya. Yang kedua adalah frekuensinya, seberapa sering dia melakukan pengangkatan per jam ya. Kemudian jangkauannya seberapa jauh dari tubuh ya. Ada yang seperti ini 0 sampai 30 cm ya dari tubuh ya. Kemudian 30 sampai 60 cm sampai terakhir paling jauh 80 cm. Yang terakhir adalah secara vertikal ya. Secara vertikal apakah bebannya itu diangkat posisi di bawah seperti ini, posisi di lutut ya, di atas lutut, atau di sini ya, atau di atas bahu seperti ini. Nah, masing-masing kondisi nanti ada NAB-nya. Jadi kotak-kotak ini adalah NAB-nya. Misalkan ini 16 kg. Artinya beban yang boleh diangkat maksimal adalah 16 kg. Jadi NAB-nya adalah 16 kg untuk posisi di sini, dan kondisi frekuensi dan durasinya seperti ini. Jadi kalau misalkan pekerjaannya itu dilakukan kurang dari sama dengan 2 jam per hari ya, dengan kurang dari sama dengan 60 kali pengangkatan per jamnya, atau lebih dari 2 jam per hari dengan kurang dari sama dengan 12 jam angkatan per jam, maka kita pakai standar ini ya. Kalau posisinya di sini antara di atas bahu, kemudian jangkauannya dekat ya, kurang dari 30 cm, maka NAB-nya adalah 16 kg. Lebih dari 16 kg artinya tidak aman ya. 16 masih boleh, seharusnya di bawah 16 kg. Lebih jauh, misalkan jangkauannya 30 sampai 60 cm, maka NAB-nya 7 kg ya, lebih kecil ya NAB-nya. Nah, lebih jauh lagi NA, not available, artinya tidak boleh dengan posisi seperti ini. Oke, dan seterusnya ya. Dan seterusnya ini 32 kg itu NAB paling tinggi ya, karena posisi yang paling nyaman antara genggaman tangan dengan bahu ya. Semakin jauh semakin kecil NAB-nya. Nah, NAB paling kecil di sini ya, posisi paling bawah ini, posisi seperti ini pasti orangnya akan jongkok ya, pasti akan jongkok, tidak nyaman. Maka NAB-nya untuk yang paling bawah itu adalah 14 kg. Kemudian lebih jauh lagi sudah tidak boleh, not available di sini. Gitu ya. Jadi data yang harus Anda tahu adalah berapa lama pekerjaan itu dilakukan perharinya, kemudian per jamnya itu ketemu berapa kali pengangkatan. Gitu ya. Nah, kondisi yang kedua ya, akan berbeda NAB-nya karena di sini frekuensi dan durasinya berbeda ya. Di sini lebih dari 2 jam per hari dengan lebih dari 12 dan kurang dari sama dengan 30 kali angkatan per jam, atau kurang dari 2 jam per hari dengan lebih dari 60 dan kurang dari sama dengan 360 kali angkatan per jam. Maka di sini NAB-nya lebih kecil ya, lebih kecil karena frekuensinya lebih sering. Oke, di sini 14 kg, 5 kg, 27 dan seterusnya ya. Nah, kondisi terakhir lebih sering ya, durasinya sudah lama, lebih dari 2 jam, kemudian frekuensinya itu lebih dari 30 dan kurang dari sama dengan 360 kali angkatan per jam. Artinya ini lebih intens ya, lebih lama, maka NAB-nya lebih kecil ya, 11 kg di sini, 14 kg di sini dan seterusnya. Ini ya. Selain NAB yang diberikan oleh permen tadi ya, maka ada juga yang namanya recommended week limit. Jadi kalau dari permen tadi
tidak mempertimbangkan misalkan bedanya antara mengangkat dengan grip yang nyaman apa tidak gitu ya. Padahal itu kan berpengaruh ya. Kemudian apakah mengangkatnya itu ada sudut putarnya apa tidak itu juga tidak dipertimbangkan ya. Maka lebih ideal lagi RWL ya dari NIOSH ya, ini mencoba untuk membuat formula untuk menentukan NAP yang lebih ideal. Oke. Nah, RWL sendiri pengertiannya adalah berat beban yang masih aman untuk dikerjakan oleh pekerja dalam waktu tertentu tanpa meningkatkan risiko low back pain. Jadi kalau kita lihat di sini RWL itu adalah NAB-nya. Jadi kita akan mencari RWL-nya melalui perhitungan. Jadi kalau tadi kan tinggal kita cek ya, durasinya berapa, frekuensinya berapa, jarak vertikal kemudian horizontalnya berapa, kemudian kita langsung cek, bisa lihat ya di tabel itu berapa batasnya NAB-nya. Nah, di RWL ini maka kita cari, justru kita akan menentukan sendiri ya batasnya itu berapa. Nah, itu namanya RWL. Sedangkan lifting index itu adalah kita menilai apakah pengangkatan yang kita lakukan itu secara ergonomis itu aman apa tidak, ya risikonya tinggi apa tidak. Jadi menilai seberapa tinggi risikonya, gitu ya. Itu RWL. Nah, kita akan lihat ya beberapa variabelnya sebagai berikut. Baik, ini adalah beberapa istilah yang harus Anda ketahui ya. Jadi ini adalah inputan nanti yang Anda gunakan untuk menghitung RWL dan lifting index ya. Jadi ada H, V, D, F, A, dan C ya. Nah, ilustrasinya ada seperti berikut ini ya. Jadi ini bebannya. Nah, orang ini mengangkat, nanti akan ada banyak variabel yang menentukan ya. Ada sudut putar, frekuensi ya. Kita akan belajar tentang H dulu ya. H adalah ya jarak secara horizontal ya. Jarak secara horizontal dari telapak tangan ke titik tengah antara dua tumit ya. Jadi secara horizontal antara tumit ini ke sini ya, ke sini. Jadi seberapa jauh jangkauannya itu adalah H. Oke. Nah, kemudian ada V ya. V. Nah, V itu adalah jarak antara dua tangan dengan lantai ya. Antara dua tangan dengan lantai. Jadi gripnya di sini misalkan ya, gripnya itu dengan lantai ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah D ya, D. Jadi kita kan ada origin, ada destination ya. Ada pengangkatan, ada peletakan ya, destination sama origin. Destination itu tempat kita meletakkan, origin itu tempat kita mengambil. Nah, D itu adalah jarak perbedaan ya antara ketinggian vertikal antara destination dan origin. Berikutnya adalah F. F itu adalah frekuensi, yaitu seberapa sering ya pengangkatannya per menitnya itu berapa kali, yaitu adalah F. Oke, berikutnya adalah A ya, angle of asymmetric. Kadang-kadang kita mengambilnya itu kadang-kadang ada putarannya, ada twisting. Nah, itu ada sudutnya ya. Nah, itu mempengaruhi juga ya. Nah, terakhir adalah coupling, ya klasifikasi apakah baik, sedang, apa kurang ya. Baik itu ada pegangannya atau biasa seperti ini, atau misalkan karung tadi tidak ada pegangannya, gitu ya. Lebih detail lagi ini seperti ini ya. H itu adalah jarak antara ya pertemuan antara dua kaki ya, titik tengah dua kaki dengan ini ya secara horizontal ya dari bendanya. Jadi kalau misalkan ini kita lihat dari atas, maka ini seperti ini. Ini adalah kakinya dua ini. Nah, tengah-tengahnya itu di sini. Nah, kemudian ini adalah titik berat ya. Titik berat kalau kita proyeksikan ke bawah ke lantai, maka di sini. Nah, jarak antara sini ke sini itu adalah H-nya ya, H. Ya, oke. V itu adalah ketinggian ini dari gripnya ini ke bawah ya, itu V. Oke ya. Nah, untuk sudut putarnya seperti ini ya. Misalkan dia memutar, maka ada sudut putarnya ini. Itu ya. Nah, berikut adalah rumusnya ya. Jadi rumus dari recommended weight limit ya.
adalah LC kali HM kali VM kali DM kali AM kali FM dan CM. Oke. Nah, masing-masingnya LC itu adalah load konstanta. Load konstanta itu adalah sudah ketetapan ya 23 kg. Jadi ketetapan maksudnya apa? Maksudnya seorang pekerja itu normalnya bisa mengangkat benda secara manual itu maksimal adalah 23 kg. Nah, karena ini NIOSH ya standar Amerika, maka ini sebenarnya adalah untuk orang Amerika sebenarnya. Nah, ada juga yang menyesuaikan kalau misalkan Indonesia itu maka load konstantannya itu 21 kg gitu ya, disesuaikan. Tapi di permen masih menggunakan 23 kg. Oke ya. Jadi kita ke depan kita masih pakai 23 kg. Oke. Kemudian HM ya. HM itu maka yang diambil adalah H. Jadi kita tadi sudah tahu H, hanya berapa kita ukur. Nah, setelah tahu kita masukkan rumus ini 25 per H gitu ya. Sederhana, 25 per H. Misalkan hanya 25 cm ya. Maka 25 per 25 cm. Oke. Kemudian VM. VM ya, tadi V. Masih ingat ya, V adalah ya ketinggian pegangan ke lantai. Oke ya. 1 minus 0,003 dikalikan dengan V minus 75 ya, V minus 75. Nah, di sini ada tanda mutlak atau absolut ya. Artinya nanti berapapun nilai dari V min 75 ini hasilnya harus positif ya. Meskipun nanti V-nya itu kurang dari 75 maka hasilnya tetap positif karena di sini ada absolut ya, mutlak. Oke. Kemudian DM distance multiplier itu ya kita cari D-nya berapa. Kalau sudah ketemu maka nanti kita masukkan 0,82 plus 4,5 per D ya. Oke. Kemudian asymmetric multiplier itu datanya adalah A tadi, angle-nya berapa, sudutnya. Kalau misalkan tidak ada sudut tepat ke depan maka 0, maka ya AM-nya adalah 1. Tapi kalau ada sudutnya maka dimasukkan ke sini. Misalkan sudutnya membentuk 30 derajat ya, maka masukkan saja 1 minus 0,0032 kali 30 derajat. Oke. Nah, berikutnya ada FM dan CM dan ini harus kita lihat tabel ya. Ini kita lihat tabel frekuensi multiplier dan decoupling multiplier. Nah, berikut adalah tabel FM dan CM ya. Jadi data yang kita dapatkan tentunya adalah ini ya. Frekuensi pengangkatan per menit ya, pengangkatan per menit. Jadi misalkan di sini frekuensi pengangkatnya adalah 1 ya. Per menitnya 1 kali atau 2 gitu ya. Nah, kita lihat di sini durasinya. Berapa lama dia pengangkatan dalam satu harinya. Misalkan kurang dari 1 jam per harinya, maka yang kita lihat adalah di sini ya, di sini. Oke. Misalkan ya. Misalkan frekuensinya adalah 3 kali per menit ya, 3 kali per menit. Maka kita lihat yang sini ya, yang sini. Oke, biar nggak bingung, coba kita ini ya, gariskan ya. Oke, misalkan 3 kali ya, sorry, 3 kali, oke. Kemudian eh, durasinya misalkan 1,5 jam ya, 1,5 jam, 1,5 jam berarti antara ini kan ya, antara ini oke. Nah, kemudian di sini kita lihat lagi ya, V-nya. Ingat V tadi apa? V adalah ketinggian genggaman ya. Apakah dia kurang dari 75 cm atau lebih dari sama dengan 75? Kalau misalkan kurang maka di sini misalkan V-nya adalah kurang dari 75, misalkan 60 cm, maka kita lihat yang ada di sini ya. Kita garis di sini, tiganya juga kita garis di sini ya. Maka ya angkanya adalah ya 79 ya, 79.
Ya, 79. Nah, ini ya. 0,79. Oke. Nah, 0,79 itu adalah FM-nya. Oke ya. FM-nya. Nah, kita sekarang lihat yang CM-nya. Nah, CM itu kita lihat apakah pegangannya itu termasuk bagus, sedang, atau jelek. Bagus itu kalau misalkan ada genggaman yang bagus ya, ada pegangannya, gripnya. Sedang itu kalau misalkan kerdus tanpa ada pegangannya. Jelek itu misalkan terlalu besar, terlalu tajam, terlalu licin, tidak ada pegangannya gitu ya. Nah, kita lihat di sini misalkan V-nya itu 60 cm ya tadi ya, 60 cm. Kemudian pegangannya karena tadi bagus misalkan ada kerdus gitu ya. Maka ini kita tarik sini, ini kita tarik sini, maka CM-nya adalah 1 gitu ya. Saya harap Anda paham ya ini ya. Oke. Oke, baik. Dari RWL yang sudah kita hitung ya, maka kita akan bisa menentukan lifting index-nya. Nah, lifting index ini kita bisa menentukan apakah beban yang diangkat itu aman apa tidak, gitu ya, ergonomis apa tidak. Nah, tentunya dengan cara kita membandingkan antara berat beban yang diangkat secara aktual dengan RWL-nya, karena RWL adalah NAB-nya. Jadi kalau misalkan berat bebannya itu lebih berat daripada NAB-nya atau RWL-nya, maka otomatis ya pekerjaan tersebut tidak aman, gitu ya. Nah, klasifikasinya ada sebagai berikut ya. Lifting index kurang dari 1 maka dikatakan rendah ya, karena berat bebannya otomatis lebih rendah ya, lebih ringan daripada RWL atau batasnya, maka pasti aman ya. Kalau lifting indexnya 1 sampai kurang dari 3 maka sedang resikonya. Nah, tinggi kalau lifting indexnya lebih dari sama dengan 3. Jadi 3 ke atas itu risikonya sudah tinggi ya. Oke, misalkan ada contoh sebagai berikut ya. Seorang pekerja melakukan pengangkatan barang sebanyak 60 kali dalam 1 jam ya. Artinya per menitnya 1 ya. Dengan pegangan tangan yang baik ya. Jika tinggi benda dari lantai adalah 77 cm pada origin, ya origin itu waktu mengambilnya ya, dan 50 pada destination, meletakkannya, dan posisi tangan saat mengangkat berada tepat ke arah depan, artinya sudutnya 0 ya. Hitunglah RWL dan lifting index ya. Hanya 21, D-nya 35 cm, beratnya 30 kg. Benda memiliki pegangan yang baik. Oke, maka di sini kita tulis dulu ya. Hanya berapa? Hanya adalah 21 cm. Kemudian V-nya adalah apa tadi? Ketinggian ya. Ketinggian pada saat mengambil ya. V adalah ketinggian saat mengambil. Jadi di sini tinggi benda dari adalah 77 cm pada saat mengambil origin. Ini 77 cm. Kemudian D-nya adalah perbedaan ketinggian ya dari origin dan destination. 77 sama 50. Berarti selisihnya adalah 22 cm. Ya, 77 dikurangi 50. Oke. Berikutnya adalah F ya. F-nya itu berapa kali ya per menitnya. Per menitnya adalah satu kali per menit. Oke. A-nya adalah 0 derajat. C-nya adalah baik ya, good. Ini ya. Jadi kita sudah tentukan ini. Nah, selanjutnya kita langsung masukkan ke rumus ya. Masukkan ke rumus. Oke ya, kita pindah ke sini ya biar lebih mudah menghitungnya. Kita tadi hanya V, D, A, F sudah kita masukkan semua ya tadi ya. Oke, nah kita sekarang tinggal lakukan kalkulasi seperti ini. Oke. Oke ya. LC tadi sudah ketetapan, maka kita langsung tulis 23 di sini ya. Kemudian HM di sini adalah 25 per H ya. Sama dengan 25 per H, hanya ini ya.
Nah, ini sudah kita tentukan. Oke. Kemudian VM. VM ini adalah sama dengan 1 minus 0,003 dikalikan dengan absolute V per V minus 75. V-nya ini minus 75. Oke. Oke ya. Kemudian DM adalah sama dengan 0,82 ditambah dengan 4,5 per D ya. D. Oke. Sekarang AM-nya 1 ya, karena ini ya 1 minus 0 ya. Dan kalau 1, FM-nya lihat tabel ya. FM-nya lihat tabel, lihat cek di sini. F-nya adalah 1 per menit ya. Oke. FM-nya 1 per menit, maka ini ya. 1 per menit, kemudian durasinya lebih dari 1 jam kan ya. Sorry, ini ya, durasinya ya. Lebih dari 2 jam. Ya, karena kita 8 jam ya kerjanya ya. Oke, V-nya adalah 77, maka lebih dari sini ya. Maka ini 0,55 ya. 0,55. Oke, sekarang CM-nya ya. Nah, CM-nya kita cek di sini tadi bagus ya, good. Berarti di sini. Kemudian V-nya lebih dari 75 karena di sini 77 ya. Maka 1. Ya, bagus. Lebih dari 75 maka 1. Oke. Maka kita tulis di sini 1. Oke ya. Maka kaliannya adalah kali ini, kali ini, kali ini. Oke. Maka RWL-nya adalah 15 ya, 15 satuannya kilogram. Oke ya. RWL-nya adalah 15 kg, maka kita cek di sini LI-nya adalah berat beban dibagi dengan RWL. Berat bebannya tadi adalah berapa tadi? 30 kg ya tadi ya. 30 kg, maka ini 30 per RWL-nya adalah 15. Maka nilainya adalah 1,95 ya, 1,95 ya, 1,95. Nah, ingat ya, 1,95 itu ada di sini ya, antara 1 sampai 3 ya. Maka risikonya adalah sedang ya. Risikonya sedang, maka perlu perbaikan. Nah, yang perlu diperbaiki tentunya adalah terkait dengan variabel-variabel yang tadi kita ukur tadi, V atau hanya atau
A-nya tidak ya tadi ya. Nah, yang itu ya. Nah, kita bisa perbaiki ini apa namanya? Versinya itu ketetapan, H-nya ya, misalkan kita perpendek, V-nya ya, atau D-nya, atau A-nya tadi sudah oke ya ke depan, frekuensinya misalkan dikurangi, kopling tadi sudah bagus gitu ya. Jadi itu